Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tercinta. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Sebelum mulai, mari bersama-sama kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu. Tinggalkan juga komentar ya, karena saya sangat menghargainya. Semoga bermanfaat. Malam yang sunyi memang menjadi salah satu tempat untuk menyuarakan perasaan dalam hati. Angin mendesir pelan dari kolong langit Sukamana, terlihat gemerlap bintang yang terkadang menghilang tertutup awan pekat. Malam kian larut, Kiai Haji Zainal Mustafa matanya masih terjaga, sedikit pun tak bisa memejamkan mata. Selain terbiasa bangun dan munajat sepertiga malam, pikirannya tak tenang jauh melampaui masa yang akan datang. Terkadang dari jendela masjid yang sunyi, bola matanya bergulir ke kiri dan ke kanan, menatap suasana lingkungan pesantrennya, seperti ingin melepas kerinduan yang akan ditinggalkan jauh oleh waktu yang sangat lama, bahkan tidak terhingga. Di tangannya, bola-bola tasbih terus bergulir tak pernah henti. Ia seperti sedang cemas, takut bukan soal keselamatan dirinya, tetapi soal keluarga dan santri yang menjadi amanah baginya. Ia menghela napas panjang, menegakkan punggung, menyiapkan senyum selebar yang masih tersisa. Masih terbayangkan wajah-wajah tegang para santrinya, para pengikutnya yaitu simpatisan yang tadi siang setelah sholat Jumat, tentara Jepang membuat keributan, merealisasikan ancaman dengan pembunuhan, namun mereka yang terkapar dan satu orang Jepang lari tunggang langgang memang kesetanan. Kiai Haji Zainal Mustafa tahu, bukan sekadar ancaman yang dilontarkan dari mulut sombong kafir penjajah Jepang yang mengatakan, satu tentara Jepang mati harus dibayar dengan 1000 nyawa kaum pribumi, ancamnya. Dia bukanlah seorang pengecut seperti orang pribumi yang berkhianat terhadap tanah tumpah darahnya. Menjadi tentara Jepang yang berkulit sawo matang seperti dirinya. Ia memutuskan malam itu juga untuk melawan dan berperang menghancurkan kezaliman sebagai bagian dari jihad fisabilillah. Kiai Haji Zainal Mustafa tahu betul, besok akan ada berkompi-kompi pasukan Jepang yang menuntut balas atas kematian rekannya, tentara kafir Jepang, yang siang itu mencari gara-gara dengan meminta Kiai Haji Zainal Mustafa meminta maaf dan bersedia mengikuti kewajiban Kyujo Yohai yang populer dengan sebutan Saikairei, yaitu menghormati istana Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah timur, seperti ruku dalam salat. Kewajiban ini ditentang oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Selain itu, Islam hanya mewajibkan untuk berzakat sesuai dengan ketentuan yang ada di Al-Quran, bukan cara menindas dan mengambil hak orang lain secara batil. Terkait kewajiban setor hasil panen padi kepada pemerintah militer Jepang, masyarakat menjadi serba sulit, apalagi saat itu dilanda paceklik akibat kemarau panjang. Sering gagal panen, harus pula dipotong untuk setoran wajib. Masyarakat hidup dalam kesulitan dan kelaparan, jika hasil panen diambil oleh kafir Jepang, tidak ada lagi yang bisa dimakan. Tidak hanya padi, peralatan dan perkakas dari besi dan logam juga harus dikumpulkan, karena Jepang perlu bahan baku membuat senjata. Semua kewajiban setor itu adalah untuk kepentingan perang Jepang. Kiai Haji Zainal Mustafa menarik napas panjang, membayangkan besok akan terjadi perang yang sangat besar. Tentu saja akan ada korban yang berjatuhan, tapi dia tidak ingin ini terjadi. Jika saja tentara Jepang tidak mengusik persoalan akidah dan tauhid yang ia yakini, perang ini bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi soal keyakinan yang sudah menancap kuat di dadanya. Dada Kiai Haji Zainal Mustafa kian bergemuruh, tetapi ia juga tidak ingin egois sendiri dengan melibatkan banyak orang. Sebuah keputusan yang berat yang harus ia ambil. Jika ada istrinya yang tidak setuju dengan upayanya melawan tentara Jepang, yang imbasnya tentu saja bertaruh nyawa, ia tidak rela istrinya ikut menderita. Ia meminta ridha istrinya. Bagi yang tidak setuju, akan diceraikan dan diantar ke kedua orang tuanya. Ini tindakan bukan semata-mata keegoan diri, tetapi perasaan yang lembut sebagai bentuk tanggung jawab, karena perang itu risikonya besar dan nyawa akan menjadi taruhannya.
Sebagai istri yang solehah dan tahu benar tentang ajaran agama Islam, istrinya hanya menjawab, intinya ridho dengan apa yang dilakukan suamiku, seraya berlinang air mata dan berdoa, ya Rob. Selamatkanlah suamiku, imam, dan panutan kami, jauhkanlah dari mara bahaya, pintanya. Kiai Haji Zainal Mustafa juga berpidato di hadapan santrinya. Santri-santriku, aku meyakini peperangan melawan kafir Jepang sudah menjadi qadarullah, garis takdir yang tidak bisa dihindari. Aku sudah tidak berpikir untuk kepentingan dan keselamatan diriku dan keluargaku. Bagi santri yang tidak menghendaki terjadinya peperangan besar, silahkan pulang kembali ke kampung halaman orang tuamu masing-masing. Sampaikan salam dan maafku untuk kedua orang tuamu. Tapi ucapan pria yang usianya masih muda dan penuh karismatik itu, seperti memantik api di percikan bensin. Bukan membunuh semangat, malah menghidupkannya. Jiwa para santri terbakar oleh kesetiaan terhadap sang guru yang sangat mereka cintai dan hormati. Bertahun-tahun bersamanya dengan ikhlas mendampingi para santri demi Allah, tak ada yang rela meninggalkannya dalam kesulitan dan keteguhan hatinya untuk melawan kemungkaran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami ikut Kiai. Kami penjaga Kiai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teriak santri. Seperti benar-benar telah berada di medan tempur. Awalnya, Kiai Haji Zainal Mustafa bukanlah orang yang radikal dan memberontak terhadap tentara Jepang. Keadaan itu berubah saat tentara Jepang mulai mengusik agamanya. Ia seperti orang Muslim kebanyakan. Bedanya, ia tekun belajar agama dan menjadikan pemahaman keagamaan ini sebagai kekuatan untuk melawan penjajah ketika masa revolusi pecah. Pemahaman itu tentu saja tidak datang dengan tiba-tiba. Tak ada yang mencolok, seperti pada umumnya masyarakat di pedesaan yang kehidupannya agamis. Kiai Haji Zainal Mustafa, yang bernama asli Umri, memiliki minat tinggi terhadap ilmu-ilmu agama. Dalam usia 7 tahun, Umri belajar di Fall School, sekolah rakyat, dan sorenya belajar tajwid, nahwu, syorof, fiqih, tauhid, dan lainnya di madrasah. Ia ingin kelak belajar di pesantren. Ketika tamat sekolah rakyat, Umri sudah hafal Al-Quran. Beberapa tahun setelahnya, ketika ia mulai dewasa dan Jepang datang serta mulai melakukan penjajahan dan mengusik akidahnya, ia melakukan perlawanan. Perlawanan pada hari Jumat bagi Kiai Haji Zainal Mustafa dan santri. Mereka bersikap untuk melawan jika Jepang menyerang meski sadar bahwa Jepang sangat kuat dan kejam. Tujuan utamanya bukan untuk mengalahkan Jepang, tetapi untuk menunjukkan bahwa rakyat Indonesia akan bangkit dan melawan jika selalu ditindas. Ceritanya seperti ini, pada 23 Februari 1944, Jepang mengirim utusan ke pesantren. Mereka mengancam Kiai Haji Zainal Mustafa, para santri, dan penduduk desa. Tidak berhasil dengan ancaman itu, bahkan penentangan lain dari masyarakat pribumi terkait kewajiban setor hasil panen padi kepada pemerintah militer Jepang. Masyarakat menjadi serba sulit, apalagi pada saat yang sama sedang dilanda paceklik akibat kemarau panjang. Sering gagal panen, harus pula dipotong untuk setoran wajib. Tidak hanya padi, peralatan dan perkakas dari besi dan logam juga harus dikumpulkan, karena Jepang perlu bahan baku membuat senjata. Semua kewajiban setor itu adalah untuk kepentingan perang Jepang. Tentara Jepang yang berkulit sawo matang atau kaum pribumi ditugaskan untuk mengancam Kiai Haji Zainal Mustafa. Tidak kembali lagi ke satuannya, bukan karena terbunuh, namun setelah mereka dinasehati tentang jati diri dan agama yang ia anut, yaitu Islam. Kempeitai itu sadar karena masih melaksanakan salat dan tidak kembali lagi ke satuannya. Hal ini membuat bingung tentara Jepang yang markasnya berada di kota Tasikmalaya. Esoknya, 24 Februari, Jepang kembali mengerahkan pasukan Kempeitai yang dipimpin pejabat lokal yang memihak Jepang seperti Camat Cakrawilaksana, Sastra Maun, Lurah Cimera, Suhandi, Juru Tulis, dan Muhri, Kepala Kampung Punduh. Mereka para oportunis dan manusia yang serakah
haus jabatan dan duniawi yang ingin meringkus Kiai Haji Zainal Mustafa. Terjadi bentrok fisik dengan para santri. Senjata-senjata Jepang berhasil direbut, yaitu 12 senapan, 3 pucuk pistol, dan 25 senjata tajam. Senjata-senjata itu disimpan dan tidak digunakan. Kiai Haji Zainal Mustafa sadar, Jepang pasti akan datang lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Pada 25 Februari 1944, sebelum pelaksanaan Shalat Jumat, Kiai Haji Zainal Mustafa menyampaikan hal itu, tak puas dengan jawaban sebelumnya yang diikuti teriakan Allahu Akbar. Kiai Haji Zainal Mustafa, setelah banyak santri yang melihat adegan mengerikan, waktu peperangan semakin dekat dan tak bisa dihindari, kemudian kembali memberi kebebasan pilihan kepada santri. Jika ada santri yang memilih mengundurkan diri atau pulang ke kampung masing-masing setelah menyaksikan langsung peristiwa ini, silakan. Nanti kalau situasi sudah aman dan memungkinkan, silakan kembali lagi ke Sukamana. Semua santri ternyata lebih memilih ikut melawan. Saat khutbah Jumat, Jepang mengepung rapat pesantren dan masjid. Kiai Haji Zainal Mustafa meminta jamaah tenang dan menyelesaikan Shalat Jumat. Setelah itu ditemuinya pasukan Kempe Itai di Gunung Bentang. Seorang perwira Jepang meminta agar berbicara di masjid. Namun ketika bicara, nadanya begitu congkak sambil mengancam Kiai Haji Zainal Mustafa akan dihukum berat. Setelah itu, perwira Jepang itu membujuk lagi. Kiai Haji Zainal Mustafa tidak akan dihukum asal mau minta ampun. Jamaah pun tersinggung karena perkataan perwira Jepang yang mengatakan, jika satu orang Jepang mati, maka harus ditebus 1000 nyawa orang Indonesia. Suasana pun berubah gaduh, dan Jepang telah bersiap. Saat itu juga Kiai Haji Zainal Mustafa mengeluarkan komando perlawanan. Perkelahian pun pecah. Dalam perkelahian di persawahan, 3 polisi Jepang tewas, dan 1 melarikan diri. Informasi tewasnya tentara kafir Jepang menyulut amarah besar pasukan tentara Jepang yang ada di Tasikmalaya. Mereka sesumbar dan akan membumi hanguskan pesantren Sukamana dan para pengikutnya. Kemarahan itu dibuktikan dengan mengirim 6 kompi tentara dan desa Sukamana pun dikepung dari 3 arah, selatan, timur, dan utara. Menjelang ashar, kolong langit Sukamana yang awalnya cerah berubah menjadi redup, sebagai tanda alam yang akan hujan dengan tangisan. Mentari yang menyinari cakrawala, yang terbentuk karena kemarahan terhadap penjajah Jepang, yang menindas rakyat dengan semena-mena, seakan padam tak bersemangat. Waktunya melawan, Allahu Akbar. Teriak santri pesantren Sukamana yang siap menyambut kedatangan pasukan tentara Jepang, yang akan membumi hanguskan pesantren yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Tak bisa dihindari, pertempuran yang tidak seimbang terjadi dengan keteguhan hati dan keyakinan diri sebagai mujahid. Sore itu, keindahan kolong langit Sukamana yang terlukis indah di ufuk langit berbanding terbalik menjadi duka nestapa. Darah bersimbah membasahi tanah Sukamana, hingga Asy Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa dan para pengikutnya ditangkap oleh tentara Jepang dan dibawa ke pusat kota Tasikmalaya. Tak hanya manusia, semua makhluk yang ada di bumi seakan berduka mengingat kejadian itu seperti menelusuri lorong-lorong gelap sejarah yang pengap dan tak berujung. Asy Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa di kampung yang tadinya sunyi, wajah terasa panas dan pipi basah oleh air mata yang tumpah nyaris tak terasa. Dada terasa berdegup kencang dan menjadi sesak. Matahari terbit yang harusnya bergairah menjadi lesu. Senja menjadi syahdu dan sendu mendengar kabar yang tak mengasihkan, mendung akan membiarkan pelangi itu pergi. Tak ada lagi warna dalam kehidupan, purnama menjadi gerhana, terang menjadi gelap sekejap mata. Bumi yang luas seakan sesak, serasa menyempit. Keramaian dunia berubah menjadi sunyi, langit pun terasa runtuh. Tak rela orang yang sangat dimuliakan diseret, disiksa berat-berat jika bukan karena suratan takdir ketetapan yang maha kuasa. Jepang dengan menggunakan kendaraan lapis baja berusaha menerjang semua juru dan bangunan pesantren.
Mereka juga sengaja memaksa beberapa penduduk desa berdiri di barisan depan. Cara licik ini membuat para santri menjadi ragu karena berhadapan dengan rakyat sendiri. Melihat hal ini, Kiai Haji Zainal Mustafa memerintahkan untuk tidak melakukan perlawanan dulu. Tentara Jepang sempat tertahan karena rintangan yang dipasang di jalan. Sementara di pesantren dibuat barikade tumpukan batu. Di tengah riuhnya tembakan, para santri dan penduduk desa menghadapi serangan dengan persenjataan seadanya seperti golok, pedang, parang, dan senjata andalan yaitu bambu runcing. Duel jarak pendek pun terjadi. Karena kalah senjata, Kiai Haji Zainal Mustafa dan para santri mundur menjelang malam. Tentara Jepang selanjutnya merangsek ke pesantren. Mertua Kiai Haji Zainal Mustafa, Haji Syamsuddin, dibunuh Jepang di tempat itu malam itu juga. Kiai Haji Zainal Mustafa yang mundur ke kampung Cihaur ditangkap bersama dengan Kiai Najamuddin, Kiai Umar, Domon, A. Hidayat, serta 27 santri. Dari 26 hingga 29 Februari 1944, banyak penduduk desa sekitar pesantren yang ditangkap tentara Jepang. Penjara Tasikmalaya menjadi penuh dan Kiai Haji Zainal Mustafa menjalani proses interogasi selama 3 bulan. Interogasi itu dilakukan dengan siksaan berat. Setelah itu, keberadaannya tidak jelas karena Kiai Haji Zainal Mustafa dipindahkan ke Cipinang, Jakarta. Secara politik, akibat perlawanan tersebut, pemerintah militer Jepang merasa was-was karena khawatir perlawanan serupa akan ditiru kiai-kiai lain di Nusantara. Pada tahun 1970, keterangan mengenai keberadaan Kiai Haji Zainal Mustafa ditemukan. Ia dan para santri dibunuh Jepang pada 25 Oktober 1944. Pada 23 Maret 1970, makam para syuhada bangsa itu ditemukan di pemakaman Ereveld, Ancol, Jakarta Utara. Makamnya kemudian dipindahkan ke Taman Pahlawan Sukamanah, Tasikmalaya pada tahun 1973. Sebagai pengakuan atas perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi Kiai Haji Zainal Mustafa sebagai pahlawan nasional. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa memberi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat dalam berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.